Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 35 Maluku Tengah, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Guru hebat di siang hari ini? Baik. Masih tetap semangat? Iya, jadi hari ini saya akan melakukan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya Isra Sagib sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 35 Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sebagai pemenuhan tugas saya untuk aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Oke Bapak Ibu Guru, sebelum saya mulai tentang budaya positif, untuk menambah semangat kita mulai dulu dengan dia-dianya. Semua ya. Siapa kita? Siapa kita? SMA Negeri 35 Maluku Tengah. SMA Negeri 35 Maluku Tengah, mari bersama, hebat semua. SMA Negeri 35 Maluku Tengah, jaya selalu. Oke, aplaus yang sangat luar biasa buat Bapak Ibu Guru atas semangatnya di siang hari ini. Saya langsung saja. Konsep inti budaya positif. Jadi konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu Guru hebat, kita mulai bahas satu persatu. Yang pertama tentang perubahan paradigma pembelajaran. Ya, sekarang ternyata kita sudah mengalami perubahan paradigma pembelajaran. Bapak Ibu Guru hebat, sebelum mengalami perubahan paradigma pembelajaran, bagaimana sih proses pembelajaran kita sebelumnya? Ada yang bisa Bapak Ibu Guru hebat? Ya, silakan Ibu Edi. Kalau proses pembelajaran untuk yang sebelumnya itu lebih kepada gurunya untuk menjangkit. Jadi kompetensi guru itu harus lebih diutamakan ketimbang siswanya. Kalau perubahan yang sekarang artinya siswa lebih aktif daripada guru seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Jenny, sangat luar biasa. Ada lagi? Iya, betul seperti itu. Pembelajaran sebelumnya kita pendidik lebih mengutamakan menyelesaikan materi daripada kebutuhan peserta didik. Akhirnya pembelajaran kita bukan berpusat pada murid, tetapi berpusat pada guru atau teacher service. Perubahan paradigma pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Topik Hajar Dewantara sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Iya, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri.
Semua nilai profil pelajar Pancasila ini harus kita tanamkan kepada diri kita sebagai seorang pendidik maupun diri peserta didik, sehingga bisa tercipta profil pelajar Pancasila yang diinginkan oleh kurikulum saat ini. Selanjutnya tentang mekanisme teori kontrol. Kadang-kadang kita seorang pendidik berpikir itu bisa mengendalikan seorang murid atau peserta didik. Ilustrasinya di sini, guru mengontrol murid atau peserta didik. Ilusi lagi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu ilusinya. Selanjutnya, ilusi berikutnya bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, jadi di sini ada miskonsepsi. Seperti yang saya sampaikan tadi, kadang-kadang kita seorang guru berpikir bahwa kita bisa mengendalikan orang lain, khususnya peserta didik. Ternyata fungsi kontrol itu ada pada dirinya sendiri. Dia yang bisa mengendalikan diri sendiri. Karena apa? Di dalam diri itu ada namanya motivasi intrinsik. Ya, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitasnya, ini stimulus responnya, realitasnya kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi setiap manusia itu kebutuhannya berbeda. Selanjutnya, stimulus responnya, semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya saya atau Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tidak ada yang bisa mengendalikan kita selain diri kita sendiri. Stimulus respon selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Selanjutnya kita melangkah ke budaya positif selanjutnya, yaitu disiplin positif. Kadang-kadang kita berpikir di bayangan kita itu disiplin positif apa sih? Aku kata disiplin itu apa sih? Kira-kira ada yang bisa? Disiplin. Misalnya di bayangan kita itu apa? Tepat waktu, mematuhi aturan dan tata tertib sekolah dan sebagainya. Jadi makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan
berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau lewat ancaman atau hukuman. Nanti akan berkesinambungan dengan materi-materi selanjutnya. Bagaimana sih kita misalnya seorang pendidik itu memberikan imbalan, ancaman atau hukuman? Bagaimana efeknya terhadap peserta didik itu sendiri? Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi, itu adalah tujuan kita sebagai seorang pendidik. Kita melangkah ke budaya positif berikutnya, yaitu nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bangsa, suku, bahasa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya. Bapak Ibu hebat, di depan nampak di situ beberapa contoh nilai-nilai kebajikan atau institut atau organisasi. Di awal tadi juga saya sudah sampaikan. Di sini yang pertama ada nilai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru mungkin masih bisa ada yang menyebutkan apa sih nilai profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ya. Beri aplaus dulu Bapak Ibu guru. Jadi itulah 6 nilai profil pelajar Pancasila seperti yang disampaikan oleh Ibu Guru Nur tadi. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Saya pikir saya tidak perlu sampaikan lagi karena Bapak Ibu guru hebat sudah melaksanakannya atau mengaktualisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Selanjutnya ada nilai IPO atau program. Di sini ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Bapak Ibu guru, pada saat kita membuat keyakinan kelas akan ada hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan. Misalnya pada kesepakatan atau keyakinan kelas biasanya kita membuat datang tepat waktu. Nilai kebajikan apa yang ada pada keyakinan kelas itu? Disiplin, bertanggung jawab, dan sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu guru hebat, 9 pilar karakter Indonesia. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, mandiri, disiplin, dan tanggung jawab, jujur, amanah, dan berkata bijak, hormat, santun, dan pendengar yang baik, dermawan, suka menolong, dan kerjasama, percaya diri, kreatif, pantang menyerah,
pemimpin yang baik dan adil, baik dan rendah hati. Semoga nilai-nilai kebajikan ini bisa kita memberikan contoh teladan kepada peserta didik kita, bisa kita tanamkan kepada diri kita sebagai seorang pendidik, dan bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Itu harapan kita semua. Selanjutnya kita melangkah ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kira-kira apa sih 5 kebutuhan dasar manusia? Apa? Sarang, pangan, papan. Ada lagi dari sebelah kanan saya? Primer, sekunder, dan tersier. Oke, terima kasih Bapak Ibu hebat. Untuk lebih jelasnya saya segera tampilkan. Ya, jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ya, kita bertahan hidup. Bagaimana kita supaya bertahan hidup? Kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Selanjutnya apa? Kasih sayang. Mungkin tanpa kasih sayang kalian, Bapak Ibu guru di depan ini, di depan saya, Ibu Kepala Sekolah, mungkin saya juga tidak akan berdiri di sini sampai saat ini. Itu berkat kasih sayang kita semua. Saya merasa diterima, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Jadi kita rasa kasih sayang antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita bisa rasa diterima di lingkungan kita di SMA Negeri 35 Maluku Tengah. Begitu juga kita seorang pendidik, bagaimana kita menerapkan 5 kebutuhan dasar ini kepada peserta didik kita, karena mereka pasti butuh kasih sayang juga dan rasa diterima. Selanjutnya penguasaan. Penguasaan di sini tentang apa? Harga diri, keinginan untuk dianggap sebagai seorang pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Penguasaan nanti ada hubungannya lagi dengan 5 posisi kontrol guru. Kayak misalnya kita, posisi kita sebagai apa? Penghukum. Di sini nanti mereka akan merusak harga diri peserta didik itu sebagai kebutuhan dasar mereka, yaitu penguasaan. Kalau misalnya kita menggunakan fungsi kita sebagai seorang penghukum, mereka akan merusak harga diri. Terus mungkin mereka dianggap, mereka merasa tidak dianggap dan sebagainya. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan, saya yakin di sini semua orang pasti ingin hidup bebas. Tidak seperti gambar yang saya tampilkan sana tangannya terjeruji terikat. Kita ingin hidup bebas. Dari di sini kita mandiri, kita bisa menentukan apa sih yang perlu kita lakukan. Memiliki pilihan, tidak ada tekanan dari pihak lain untuk kita berhak melakukan pilihan. Selanjutnya mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Arah dirinya tadi sudah ada hubungannya dengan motivasi intrinsik maupun fungsi kontrol yang kita kendalikan sendiri. Ya, selanjutnya kesenangan. Kesenangan di sini otomatis kita meskipun sebagai seorang pendidik, tapi kita juga butuh waktu senang untuk bersantai, bersenang gurau, bersenang-senang dengan rekan sejawat, keluarga maupun di lingkungan sosial kita.
Selanjutnya tadi sudah ya, humor, antusiasme, tertawa. Jadi kadang-kadang kalau kita mendengar anak-anak, kenapa tertawa? Atau mungkin mereka biasa mengajak kita untuk bercanda. Di situ sebagai fungsi kebutuhan dasarnya yaitu kesenangan. Oke, Bapak Ibu guru hebat, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Saya pikir Bapak Ibu guru hebat pasti tahu motivasi eksternal itu motivasi dari mana? Iya, motivasi dari luar. Motivasi internal, motivasi dari dalam atau dari diri kita sendiri. Jadi motivasi eksternal biasanya yang saya dapatkan di sini peserta didik itu mereka cenderung untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya di sini motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi kadang-kadang kita manusia termotivasi untuk apa yang pertama. Dan tadi itu eksternalnya, misalnya kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau mungkin kita untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Untuk motivasi internalnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dalam menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang ada dalam diri kita sendiri. Seperti tadi misalnya kita mau mempengaruhi orang lain, tapi dia bisa mengendalikan dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dia percaya. Ya. Jadi motivasi internal ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, terus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri peserta didik itu sendiri. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru supaya meminimalisir nilai motivasi eksternalnya dengan menghindari penghargaan yang berlebihan. Saya pikir juga di sini Bapak Ibu guru tidak menerapkan teori penghargaan yang berlebihan. Cukup memberikan apresiasi saja kepada peserta didik yang sudah berpartisipasi atau mengikuti budaya positif yang sudah kita yakini bersama di sekolah. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Disiplin tapi identitas gagal. Yang pertama itu hukuman. Hukuman di sini yang pertama itu otomatis akan menyakitkan, membuat orang lain tidak nyaman. Selanjutnya peserta didik tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kita sebagai pendidik langsung memberikan hukuman. Selanjutnya bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Selanjutnya peserta didik menjadi rendah diri. Selanjutnya peserta didik menyembunyikan kesalahannya. Kalau kita misalnya menerapkan posisi kontrol kita sebagai penghukum, kadang-kadang anak-anak tidak akan jujur atau cenderung menyembunyikan kesalahan. Selanjutnya penghargaan. Penghargaan di sini yang pertama cenderung tidak efektif. Selanjutnya akan merusak hubungan. Merusak hubungan dalam artian apa? Satu sama lain antara siswa dan guru. Saya memberikan penghargaan terhadap yang satu tidak dapat, ada perasaan iri dan sebagainya. Secara tidak langsung bisa merusak hubungan seseorang. Selanjutnya mematikan kreativitas, merampas hak
menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau yang tadi identitas gagal, sekarang identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Biasanya kalau kita menemukan anak-anak yang melanggar tentang keyakinan kelas atau budaya positif, pasti ada konsekuensinya. Dikasih hukuman kah? Apa konsekuensi? Jadi di sini disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, peserta didik menghormati peraturan. Selanjutnya restitusi. Restitusi di sini yang pertama fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Peserta didik bertanggung jawab atas perilakunya. Selanjutnya proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Jadi jelas untuk restitusi, bagaimana peserta didik itu menemukan solusi atau cara untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Ini selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah melakukan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang terakhir sebagai manajer. Ya. Untuk penghukum, biasanya kalau kita menemukan peserta didik yang terlambat, tidak mengikuti upacara hari Senin, atau atributnya tidak lengkap dan sebagainya, kita memberikan hukuman bisa seperti ini: patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan, atau mungkin mereka bisa diberikan hukuman menghormat bendera selama 10 atau 15 menit. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan apa yang kamu langgar, terus konsekuensinya seperti apa, diberikan konsekuensi. Dibedakan dulu antara hukuman dan konsekuensi. Terus kita kalau posisi kita sebagai teman, ayolah yang tertib, buat gurumu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Terus sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali sih bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu? Biasa contoh-contoh kalimatnya seperti itu. Terus sebagai pengajar, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi ini untuk jelasnya cuma agak sedikit kurang jelas. Ada motivasi, 5 posisi kontrol guru, motivasinya. Misalnya ada identitas gagal, kontrol dari luar. Identitas berhasil, sukses, kontrol dari luar. Misalnya di sini motivasinya, misalnya kita guru berbuat. Kalau untuk penghukum berarti kalau guru berbuat berarti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menghindar. Untuk menghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya bla 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 bla, ibu kecewa dan seterusnya. Terus sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau kita menghitung atau mengukur atau apa peraturannya, kita memantau. Selanjutnya sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat, sadar dan tanpa sadar kita sudah melakukan 5 posisi kontrol guru, dan yang diharapkan kita mengambil posisi kontrol kita sebagai manajer, menghindari hukuman, menghindari pembuat merasa bersalah.
Teman bisa sekali-sekali kita pakai, tapi nanti anak-anak akan ketergantungan. Sebagai manajer, hasilnya nanti seperti ini tadi sebagai manajer. Dampaknya pada murid kalau kita mengambil posisi guru sebagai manajer, mereka bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Kadang-kadang kan anak-anak ini tidak mau disalahkan juga atau diberi hukuman. Jadi setelah ini mungkin harapan saya Bapak Ibu guru bisa menempatkan diri, memposisikan diri sesuai fungsi kontrol kita yang tadi ada 5. Mungkin ibu mau memilih yang mana, tapi yang dianjurkan kalau bisa kita semua di posisi manajer, karena di posisi manajer pendidik berbuat sesuatu dengan peserta didik, memberikan kesempatan peserta didik untuk mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung peserta didik untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi posisi manajer di sini dapat menjadikan peserta didik yang mampu mengevaluasi diri dan memperbaiki dirinya. Ya. Ini Oke, saya buka titik nih. pertanyaannya di sini, di posisi apakah saya? Saya mau melihat apakah Bapak Ibu guru sudah mengerti atau paham posisi kontrol apakah aku? Pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kalimatnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah aku? Posisi kontrol apa? Sebagai temankah? Sebagai perasa bersalah? Sebagai temankah? Perasa bersalah? Iya, sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kalimatnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai posisi kontrol apa? Selanjutnya, ayolah lakukan ini Bapak Ibu guru. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru. Kalau yang ini, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke, beri aplaus yang luar biasa Bapak Ibu guru. Sudah tahu posisi kontrol apakah aku dengan kalimat-kalimat yang saya tampilkan. Luar biasa ya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Ya, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Pendidik berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara pendidik dan peserta didik. Bapak Ibu guru, saya yakin mungkin pada saat pertemuan pertama di kelas sudah membuat keyakinan. Kalau bisa di sini bukan kata kesepakatan, tapi kita mengubahnya ke kata keyakinan. Karena kalau kita yakini, maksudnya anak-anak ini kita yakini bersama, kita lakukan dan kita patuhi bersama. Setelah diyakini, insya Allah anak-anak itu pasti bisa melaksanakannya atau mematuhinya. Keyakinan kelas berupa pernyataan atau kalimat positif yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diaktualisasikan di lingkungan sekolah. Jadi biasanya kita membuat dalam kalimat positif. Terus dari keyakinan itu, nilai-nilai universal apa yang terkandung di dalamnya? Adakah Bapak Ibu guru yang bisa memberikan contoh satu kalimat positif tentang keyakinan kelas?
Saya yakin tidak akan terlambat lagi. Saya yakin tidak akan terlambat lagi. Ada lagi? Bagaimana Ibu? Saya yakin dapat mengerjakan tugas tepat waktu. Sangat luar biasa sebagai guru hebat. Jadi menilai kata positif itu kalau bisa jangan dengan kata tidak. Tidak mengerjakan tugas, misalnya tidak mengumpulkan tugas, dimulai dengan kalimat-kalimat positif. Terus nilai-nilai universal apa yang ada di sana? Kayak seperti yang Ibu Edi sampaikan tadi, saya yakin tidak akan datang terlambat. Di situ nilai universal apa? Nilai universal apa? Bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Selanjutnya pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama kita mulai dari lebih abstrak dari peraturan, terus berupa pertanyaan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif seperti tadi kita sudah contohkan. Sedikit saja agar mudah diingat, jadi tidak usah banyak-banyak. Maksimal biasa kita buat itu paling 10 ya. Iya, 10. Paling sedikit 5 sampai 7. Karena logikanya seperti ini Bapak Ibu guru hebat. Kita buat keyakinan kelas banyak, tapi kalau tidak ada ya aktualisasinya di kelas maupun di sekolah kita akan tidak efektif juga, akan tidak manfaatnya akan tidak nampak. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Sekolah kita di sini sesuai dengan kondisinya, bagaimana kita membuat keyakinan kelas dengan lingkungan orang lain atau sekolah orang lain. Selanjutnya semua warga kelas berkontribusi. Jadi di sini pada saat kita membuat keyakinan kelas, setelah kita sepakati bersama, terus kita membuat penandatanganan kesepakatan bersama, mulai dari guru mata pelajarannya, seluruh peserta didiknya yang ada di kelas, terus nanti kita tempelkan di depan kelas. Kesepakatannya kita ditempelkan di depan kelas. Jadi harapan saya Bapak Ibu guru hebat, setelah membuat keyakinan dengan peserta didiknya baik sebagai wali kelas ataupun sebagai guru mata pelajaran, nanti hasilnya bisa ditandatangani kesepakatan bersama dengan peserta didik. Selanjutnya kita bisa tempelkan di kelas masing-masing. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Biasanya kita kalau misalnya ada peserta didik melanggar tentang budaya positif di sekolah atau mungkin aturan-aturan yang ada, kita bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Yang pertama kita menstabilkan identitas, memanggil anaknya, terus menanyakan di sini apa persoalannya. Kita bisa berkata seperti ini kepada mereka, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Kalau itu di posisi kamu, pasti juga itu melakukan hal yang sama. Saya yakin Bapak Ibu guru pernah melakukan hal ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, sadar tidak sadar, ternyata kita sudah melakukan 5 posisi kontrol guru, ataupun kita sudah melakukan segitiga restitusi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Biasa kita tanya anak-anak kalau ada persoalan, kita tanya, kamu tentu punya alasannya mengapa kamu melakukan itu, ya kan? Pasti kita seperti itu.
Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Jadi, keyakinan kelas atau sekolah apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bersediakah kamu memperbaiki kesalahan ini? Langkah apa nanti yang akan kamu lakukan? Seperti itu. Bapak Ibu Guru, hebat. Saya ingin jika kita menyelesaikan persoalan-persoalan peserta didik yang melanggar tentang budaya positif atau keyakinan kelas atau sekolah, jika kita selesaikan dengan segi 3 restitusi, saya yakin akan menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu Guru hebat, untuk penerapan segi 3 restitusi, saya bisa tampilkan video di depan. Bapak Ibu Guru silakan perhatikan. Tetapi ketika manusia itu pasti mengalami kesalahan. Dengan kesalahan itu manusia. Jadi tetapi kita dari komunitas bersama. Kenapa sih teman-teman karena merasa kalau harus memperhati dulu, terima kasih semoga bisa dilakukan ya. Nanti saya juga bisa koordinasi dengan Bang supaya bisa diatur strateginya bagaimana terima kasih Nak, selamat pagi dan silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 1. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru yang telah mengunjungi saya serta memberikan saya saran dan apresiasi untuk saya supaya bersekolahnya jangan terlalu lagi. Ingin mengucapkan terima kasih buat ibu karena dari ibu saya tahu kalau waktu disiplin atau disiplin itu penting sekali. Terima kasih buat ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini ada gambar menyampaikan bahwa kita sudah dengan teman-teman. Kenapa kami berada dengan teman-teman? Jadi kamu ngepel. Saya kalau misalnya kami ngepel, karena pada saat kita ngepel itu harusnya berkolaborasi dengan teman-teman dan juga pekerjaan yang kita lakukan secara lebih ringan. Itu kalau masuk itu pasti melakukan
Tapi begitu pasti ada alasannya. Kenapa kamu terus mengira kamu kayak jadi dengan kita juga harus bisa lagi kerja dari saya senang sekali bisa berdiskusi dengan beliau karena saya dapat belajar untuk mengendalikan emosi saya serta untuk bekerja sama bersama guru-guru saya. Ya, itulah Bapak Ibu Guru hebat penerapan segitiga restitusi kepada peserta didik yang melanggar keyakinan kelas atau sekolah. Ya, terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya tutup dengan sebuah pantun. Ibu Nisa pergi mengaji, pulangnya membawa kertas wasiat. Saya akhiri diseminasi siang ini. Semoga diseminasinya dapat bermanfaat. Mohon izin Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Maluku Tengah, Bapak Ibu guru hebat, semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa bermanfaat untuk kita sebagai pendidik, dan kita bisa aktualisasikan kepada peserta didik kita di kelas ataupun di sekolah SMA Negeri 35 Maluku Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Jadi anak-anak, tujuan kita hari ini atau tujuan pembelajaran kita yaitu membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan di sini kita bisa membuatnya dalam bentuk kalimat positif. Ya. Terus contohnya misalnya kita dalam kelas ini meyakini datang ke sekolah tepat waktu. Terus tidak membuang sampah sembarang. Kalau tidak membuang sampah itu sudah masuk di kalimat negatif karena menggunakan kata tidak. Kita ubah dalam bentuk kalimat positif. Jadi membuang sampah pada tempatnya atau membersihkan kelas, lingkungan sekolah setiap saat. Di sini ada beberapa nilai universal yang perlu ditanamkan. Misalnya dari keyakinan kelas tadi ada nilai universal apa? Kira-kira pada menjaga kebersihan kelas atau membuang sampah pada tempatnya ada nilai apa? Ada nilai apa? Nilai disiplin. Nilai apa lagi? Bertanggung jawab. Terus ada nilai bekerja sama atau kolaborasi. Oke anak-anak, Ibu akan membagikan satu siswa satu kertas menuliskan keyakinan kelasnya di sini. Ibu memberi waktu 5 sampai 10 menit. Setelah selesai, kalian bisa tempelkan di papan yang Ibu sudah siapkan. Oke, dituliskan ya keyakinan kelasnya.
Silakan yang sudah dapatkan kertasnya dituliskan. Silakan anak-anak dituliskan di kertas. Oke, bisa langsung dituliskan dalam bentuk kalimat positif atau mungkin dalam nilai universal yang Ibu sampaikan tadi. Bisa disiplin, bisa bekerja sama, bisa jujur, saling menghargai. Jangan lupa bisa dituliskan juga namanya di sudut kiri atau sudut kanan. Satu saja anak-anak, tidak usah banyak-banyak. Satu siswa satu. Tapi kalau sudah terlanjur menuliskan lebih dari satu tidak apa-apa. Ya, yang sudah selesai bisa ditempelkan berarti di depan, silakan. Maju tempelkan. Silakan yang sudah selesai. Ya, ditempelkan di sini. Oke, belum silakan. Ada yang kosong itu anak-anak, silakan isi di yang kosong. Masih ada? Sudah selesai semua. Oke, terima kasih.
Ya, sekarang Ibu akan melihat keyakinan kelas yang kalian buat. Oke, saya seleksi ya. Jika sama berarti Ibu cabut sebagian. Oke, ini saling menghargai, oke. Saling menghargai, oke. Oke, jadi kita akan, Ibu sudah seleksi tadi, jadi yang sama Ibu lepas saja. Terus di sini nanti kita ada masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu mempunyai nilai universal apa? Disiplin. Terus menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya. Di sini memiliki nilai universal apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ada nilai apa lagi? Bekerja sama atau kolaborasi. Terus mengerjakan tugas, saling menghargai dan menghormati, saling menolong antar sesama, terus diberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpendapat. Setelah misalnya berpendapat menggunakan kata-kata yang baik atau yang positif, sudah semua di sini tadi menghargai pendapat teman. Baik anak-anak, jadi ada 10 keyakinan kelas yang perlu kita tanamkan pada diri kita di kelas berapa? 11 11.3. Di antaranya masuk kelas atau datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, saling menghargai antara sesama, terus diberikan waktu atau ruang untuk berpendapat, terus mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan selanjutnya. Oke anak-anak, kita menyepakati semua? Kita yakini semua? Oke, sekarang silakan kita menandatangani keyakinan kelas. Silakan, Fadil. Maju tulis nama tanda tangan keyakinan kelasnya. Silakan yang lain.
Masih 2 orang, masih kelihatan. Turun bro, gitu.
Oke anak-anak, jadi kita sudah menandatangani keyakinan kelas kita. Tadi yang sudah ditempelkan ada 10 poin keyakinan kelas kita dan sudah dibikin dalam kalimat positif dan disertai dengan nilai-nilai universal. Beri aplaus dulu. Ya, mudah-mudahan 10 nilai keyakinan kelas ini kita bisa yakini bersama. Kita bisa lakukan di kelas kita dengan kesadaran dan keikhlasan. Ya, mungkin ada tanggapan atau menyampaikan perasaannya atau wakilan dari kelas. Bagaimana perasaan kalian setelah kita membuat keyakinan bersama? Silakan. Oke, silakan. Action. Saya Fadil Hakim dari kelas 11-3. Jujur saya merasa senang karena dapat membuat kesepakatan kelas bersama dengan guru dan teman-teman. Dengan begitu saya jadi belajar mengenai nilai kebinekaan global, yaitu kita jadi dapat menghargai sesama teman di dalam kelas. Oke, terima kasih Kakak Fadil. Saya Nur Asna dari 11-3. Saya senang bisa mengikuti keyakinan kelas dengan ibu guru dan teman-teman karena saya percaya bahwa siswa-siswi di kelas ini itu bisa belajar disiplin dan bertanggung jawab. Contohnya, mereka mengumpulkan tugas tepat waktu dan membuang sampah pada tempatnya. Perkenalkan, nama saya Marlene Fatikawa. Saya dari 11-3. Di sini saya ingin menyampaikan perasaan saya. Hari ini saya merasa senang karena telah membuat kesepakatan dengan guru dan teman-teman. Karena dengan adanya kesepakatan bisa mengajarkan kita untuk berbuat jujur. Jujur dalam arti kita bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Terima kasih.